Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas kekuasaannya. Allah azza wa jal yang maha sempurna keagungan dan kemuliaannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas ilmunya dan kebijaksanaannya. Kita semua membutuhkan Allah azza wa jal. Kita semua membutuhkan pertolongannya, membutuhkan inayahnya. Tidak ada di antara kita yang mampu hidup kecuali dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Maka dari itulah kita punya kewajiban untuk menjadikan hidup kita, mati kita, segala bentuk aspek dalam kegiatan keseharian kita jadikan itu semua untuk meraih keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia, yang dengan itu Allah Azza wa Jal menamai dirinya dengan nama tersebut dan mensifati dirinya dengan sifat tersebut, yang sifat itu menunjukkan akan keagungan Allah, kemuliaan Allah, sekaligus menunjukkan akan ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah mensifati dirinya dengan nama Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Allah itu maha cukup. Kekayaan Allah bersifat mutlak karena Allah adalah Al-Ghani. Maka dari itulah nama Allah Al-Ghani ini setidaknya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Di antaranya ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa rabbukal ghaniyyu dzur-rahmah, dan Tuhan kamu adalah Al-Ghani. Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya. Dzur-rahmah, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki rahmat. Nama Allah Al-Ghani menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan Allah. Ketika disambungkan dengan dan digandengkan dengan Dur-Rahmah, Allah yang memiliki rahmat, kasih sayang, berarti kekayaannya Allah, keagungannya Allah itu diliputi dengan sebuah kasih sayang. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Betapa banyak di antara kita yang Allah titipkan kekayaan dalam kehidupannya. Dia memiliki kekayaan yang banyak tetapi tidak memiliki rasa rahmat di dalam dadanya. Lihat tetangganya terdampak COVID, dia pura-pura tidak tahu. Lihat orang lain gak bisa makan, dia tidak terenyuh sama sekali. Lihat banyak orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan bantuannya. Banyak fakir miskin, banyak anak-anak yatim yang membutuhkan uluran dari tangannya. Dia pura-pura tidak tahu kejadian tersebut. Betapa banyak di antara kita yang punya kekayaan, dan kekayaan itu adalah titipan Allah Azza wa Jal, tetapi kita tidak memiliki rahmat sama sekali, tidak merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh saudara kita, tidak merasa memiliki empati dengan apa yang dialami oleh kerabat kita, saudara kita, tetangga kita sesama muslim. Maka ketika Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu Al-Ghani wa rabbukal ghaniyyu dzur-rahmah, untuk menunjukkan bahwa keagungan dan kemuliaan yang terkandung pada nama Allah Al-Ghani adalah kemuliaan dan keagungan yang diliputi dengan rahmat Allah yang begitu luas. Dan di antara ayat di mana Allah menjelaskan di dalamnya bahwa Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan nama dan sifat Al-Ghani, Allah sebutkan di antaranya dalam surat Fatir. Ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita manusia, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia sekalian, kalian adalah al-fuqara, orang yang membutuhkan Allah. Kita semua membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita,
sehebat apapun prestasi yang pernah kita raih, itu semua bisa kita raih, bisa kita rengkuh karena pertolongan dari Allah Azza wa Jal yang Maha Kaya. Allah yang memberikan itu semua untuk diri kita. Maka ketika Allah mengingatkan kita, Allah Azza wa Jal menyebutkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua butuh kepada Allah. Ya, kita semua, saya, Anda, kami, mereka, semua dari kita butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah melanjutkan, wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu Maha Kaya dan Allah Al-Hamid, Maha Terpuji. Jadi kekayaan Allah itu disandingkan dengan sifat Allah yang begitu terpuji. Bahwa kekayaan Allah tidak digunakan dengan tidak disifati dan tidak digunakan dengan penuh kesemena-menaan. Berbeda dengan manusia. Betapa banyak di antara kita yang Allah berikan kekayaan, Allah berikan kemuliaan, tetapi kita malah berlaku congkak, berlaku sombong. Banyak di antara kita yang melakukan perbuatan semena-mena dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, ketika Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dengan nama Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Cukup, Allah Azza wa Jalla juga menyandingkannya dengan nama lain, Al-Hamid contohnya. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan Allah membuat Allah Azza wa Jalla membagikan segala bentuk kebaikan kepada makhluknya. Berbeda dengan kita manusia, kita boleh kaya, dan kekayaan itu hanya titipan dari Allah, tidak hakiki milik punya kita. Tetapi betapa banyak dari kita yang berlaku congkak di muka bumi ini karena apa yang telah Allah titipkan kepada diri kita. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Maha Cukup. Dan kekayaan Allah ini adalah kekayaan yang sempurna. Kekayaan yang absolut. Berbeda dengan manusia. Kita dikatakan orang kaya, mungkin kekayaan kita adalah kekayaan yang bersifat nisbi, bersifat terbatas. Sebagai contoh, si Fulan atau Pak Agus atau Pak Ahmad dikatakan orang paling kaya di kampung itu. Jadi dia hanya sebatas orang yang paling kaya di kampung tersebut. Ketika dia keluar dari kampungnya, dia tidak menjadi lagi orang yang paling kaya. Atau dikatakan si Fulan menjadi orang yang paling kaya di negeri kita ini, di Indonesia. Tapi kalau dia sudah berpindah ke negeri lain, kalau dia melakukan perjalanan ke tempat lain, dia tidak lagi menjadi orang yang paling kaya di tempat itu. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Kekayaan Allah bersifat mutlak, bersifat absolut. Berbeda dengan manusia. Dan kekayaan Allah merupakan suatu kelaziman, suatu keniscayaan dari zat Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Seluruh makhluk membutuhkan Allah, karena Allah adalah zat yang Maha Kaya. Seluruh makhluk bersandar kepada Allah Azza wa Jal, bersandar kepada zat yang Maha Kaya. Jadi kalau kita punya masalah ekonomi, masalah finansial, masalah keuangan, sandarkan diri kita sedekat-dekatnya kepada zat yang Maha Kaya. Hanya Allah yang mampu mengayakan Anda. Hanya Allah yang mampu mengayakan orang yang paling terkaya di muka bumi ini. Mintalah kekayaan itu dari Allah, bukan minta kekayaan dari selain Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita yang ingin kaya tetapi maunya instan. Pergi cari pengelarisan, pergi cari suatu ritual-ritual yang bisa membuat dia menjadi orang yang kaya secara instan. Maka jangan heran kalau di luar sana ada di antara kita yang menghambakan dirinya kepada siluman ular, menghambakan dirinya kepada makhluk-makhluk gaib, sehingga dia memelihara tuyul, babi ngepet, dan lain sebagainya. Dia ingin kaya secara instan. Dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang Maha Kaya, yang memberikan rezeki kepada siluman-siluman itu, entah siluman ular, siluman monyet,
entah yang memberikan rezeki juga kepada tuyul dan babi ngepet itu, pada hakikatnya adalah Allah yang Maha Kaya. Mereka semua membutuhkan Allah. Tetapi kenapa kita tidak meminta langsung kepada Allah? Kita justru berbuat kesyirikan kepada Allah dengan melakukan berbagai upaya-upaya mendatangkan penglarisan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Kita lupa. Banyak di antara kita yang lalai bahwa kita punya zat, kita punya Tuhan yang Maha Kaya. Allah Azza wa Jalla tidak pelit untuk membagikan kekayaannya. Ketika Allah membagikan kekayaannya kepada kita, hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah membagikan semua orang di muka bumi ini menjadi orang yang kaya semuanya, tidak ada pemulung, tidak ada peminta-minta, tidak ada fakir miskin, semuanya menjadi orang kaya. Di muka bumi ini semuanya punya mobil mewah, semuanya punya gedung yang sangat tinggi. Tentu hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah menjadikan di muka bumi ini ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada yang miskin. Dengan harapan mereka saling membantu satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Ketika si kaya yang punya mobil ingin mencuci mobilnya, maka ada orang yang membutuhkan pekerjaan yang akan mencucikan mobil untuk dirinya. Ketika si kaya ingin membangun sebuah rumah, maka Allah siapkan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan untuk membantu dirinya membangun rumahnya tadi. Kita bisa bayangkan kalau semua penghuni bumi ini adalah orang kaya, maka ketika mereka ingin membangun rumah, mereka akan memperkerjakan siapa? Tidak ada orang yang bisa mereka pekerjakan. Ketika mereka ingin mencuci mobil mereka, mereka akan meminta tolong kepada siapa? Nggak ada yang bisa mencucikan mobil mereka. Tetapi dengan hikmah Allah Azza wa Jal, Allah jadikan sebagian dari kita menjadi orang yang kaya. Allah jadikan sebagian dari kita orang yang pertengahan. Allah jadikan sebagian dari kita orang yang biasa-biasa saja. Dengan harapan di antara kita saling melengkapi satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling membantu satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Itulah hikmah yang Allah Azza wa Jal tanamkan. Kenapa Allah Azza wa Jal tidak menjadikan semua orang di muka bumi ini jadi orang kaya? Nah, semua dari kita membutuhkan pertolongan dari Allah, membutuhkan kekayaan dari Allah, membutuhkan luasnya rahmat yang Allah bagikan kepada seluruh makhluknya. Kita semua butuh kepada Allah Azza wa Jal. Nah, termasuk bagian dari wujud kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sungguh ketaatan yang kita lakukan tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun juga untuk Allah. Sebagaimana juga kemaksiatan yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa membahayakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah bisa mendatangkan keburukan bagi Allah. Seandainya seluruh makhluk, semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak ada yang beribadah kepadanya, seandainya semua makhluk yang ada di muka bumi ini meninggalkan sholat sekalipun juga, sungguh hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kemuliaan Allah. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini bermaksiat kepada Allah, semuanya berzina, semuanya minum minuman keras, tidak mengindahkan apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran, sungguh hal itu tidak akan pernah membahayakan diri Allah dan tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha kaya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah tegaskan, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya rasa syukur itu akan kembali kepada dirinya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah saat mendapatkan kenikmatan dari Allah, sungguh ucapan Alhamdulillah kita ini tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Saat kita bersyukur kepada Allah, syukur kita itu akan kembali kepada diri kita. Dengan itu Allah akan menambah nikmat atas diri kita.
Maka Allah menyebutkan waman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya hakikatnya dia sedang bersyukur kepada dirinya sendiri. Dia sedang bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Dan barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghaniyun Karim, Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Kemudian di ayat yang lain Allah menegaskan, sesungguhnya in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Seandainya antum, kalian, dan semua penghuni bumi ini kufur kepada Allah Azza wa Jal. Seandainya antum, kalian, dan semua penghuni bumi ini mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innallaha la ghaniyun hamid. Sungguh Allah Azza wa Jal Maha Kaya. Allah Azza wa Jal Maha terpuji. Di sini menunjukkan akan kekayaan Allah yang bersifat mutlak, bahwa Allah Azza wa Jal tidak menjadikan ketaatan hambanya sebagai sarana untuk meningkatkan dan menambah kemuliaan dirinya. Allah Azza wa Jal juga tidak pernah mendapatkan suatu keburukan atas kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya, karena Allah Azza wa Jal memiliki sifat Al-Ghani. Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha kaya, sehingga kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya kembali kepada kita. Keburukan yang kita kerjakan pada hakikatnya kembali kepada kita. Tidak ada yang bisa memberikan kemadaratan dan mara bahaya kepada Allah sedikit pun juga. Tidak ada yang bisa menambah kemuliaan dan keagungan Allah di antara para makhluknya, karena Allah adalah zat yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha agung. Sampai kemudian di dalam sebuah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Hai para hambaku, seandainya orang-orang yang pertama di antara kalian dan orang yang paling akhir di antara kalian, wa insakum, dan di antara manusia, seluruh manusia, wa jinnakum, dan seluruh jin, kanu ala atqa qalbi rajulin minkum, semuanya mereka menjadi orang yang bertakwa sebagaimana orang yang paling bertakwa di antara kalian. Seandainya semua manusia dan jin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mazada dalika fi mulki syai'a. Sungguh hal itu tidak akan pernah menambah kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya seluruh manusia bertakwa kepada Allah, mendirikan salat, menjalankan puasa, mengeluarkan zakat, hal itu tidak akan pernah menambah kemuliaan dan keagungan Allah, karena Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha kaya. Sebaliknya, jika seandainya semua dari kalian menjadi orang yang paling jahat, orang yang paling buruk, orang yang paling kurang ajar, orang yang paling brengsek di muka bumi ini, semua menjadi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka mana qasa dalika min mulki syai'a. Sungguh hal itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan, keagungan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah zat yang menamai dirinya dan mensifati dirinya dengan nama Al-Ghani, zat yang maha kaya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai bukti bahwa Allah adalah Al-Ghani, Allah adalah zat yang maha kaya, adalah ketika ada di antara kita yang menginfakkan harta kita di jalan Allah, ikut membangun masjid, ikut membangun pesantren, ikut membangun rumah tahfidz, ikut mensupport dakwah dengan harta yang dimilikinya, sungguh bahwa itu semua tidaklah bermanfaat sama sekali bagi Allah. Ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah untuk meraih ridho Allah, hal itu tidak akan pernah bermanfaat sama sekali
bagi diri Allah. Hal itu tidak akan pernah menambah kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kitalah yang membutuhkan untuk menginfakkan harta kita. Ketika ada masjid, buka donasi pembangunan masjid dan perbaikan masjid. Kitalah yang membutuhkan momentum itu untuk menyalurkan harta kita. Ketika ada rumah tahfidz, membuka sebuah donasi, momentum bagi kita untuk ikut menyumbang dan mensedekahkan harta kita. Kitalah yang membutuhkan momentum itu. Ketika dakwah membutuhkan bantuan kita, ketika dakwah memberikan sebuah pengumuman membutuhkan bantuan kita untuk mensupport agenda-agenda dakwah kita, pada hakikatnya kitalah yang membutuhkan momentum itu. Allah tidak membutuhkan apa yang kita miliki untuk kita infakkan di jalannya, tapi kitalah yang membutuhkan momentum tersebut agar kita memiliki kesempatan untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita menjadi orang yang bakhil, kalau kita menjadi orang yang pelit, kalau kita menjadi orang yang cuek, tidak peduli dengan apa yang ada di dalam harta kita, tidak peduli dengan apa yang harus kita infakkan di jalan Allah, maka sungguh Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Muhammad, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang pelit, barang siapa yang kikir, pada hakikatnya dia kikir, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Barang siapa yang kikir dan pelit, pada hakikatnya dia pelit dan kikir kepada dirinya sendiri. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah al-ghani, Allah maha kaya, wa antumul fuqara, dan kalian adalah orang yang fakir, membutuhkan pertolongan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa infak yang kita donasikan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, mengharapkan ridha Allah, hal itu tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Hal itu tidak akan pernah bermanfaat sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Al-Ghani, Allah adalah zat yang maha kaya. Tidak membutuhkan donasi kita, tidak membutuhkan infak kita, tapi kitalah yang membutuhkan balasan dari Allah atas donasi dan infak yang kita lakukan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk bukti atas kekayaan Allah, kesempurnaan kekayaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwa dirinya adalah zat yang maha suci dari segala bentuk kekurangan dan dari segala bentuk aib. Dan ini menunjukkan atas kekayaan Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang-orang di luar Islam, ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mensifati Rabb mereka, Tuhan mereka, dengan penyifatan yang benar. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surat Yunus misalnya, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, qalu ittakhadallahu walada. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla punya anak laki-laki. Subhanah wal ghani, dan maha suci Allah. Allah itu adalah zat yang maha kaya, tidak butuh anak. Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak. Berbeda dengan manusia. Manusia membutuhkan istri. Orang yang jomblo di kalangan manusia itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang sudah menikah. Orang yang menikah lebih baik daripada orang yang jomblo dalam Islam. Kenapa sebabnya? Karena manusia butuh istri. Begitu juga manusia butuh anak. Orang yang gak punya anak di mata manusia itu kondisinya mengenaskan dan memprihatinkan. Menikah 10 tahun, 20 tahun belum dapat anak, itu kasihan sekali kondisinya. Karena manusia butuh anak, manusia butuh istri. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, Allah nggak butuh anak, Allah nggak butuh istri, karena Allah Al-Ghani, maha kaya. Maka orang-orang Nasrani dan orang Yahudi yang mensifati bagi Allah bahwa Allah punya anak,
Maka Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah, huwal ghani, Allah maha kaya. Gak butuh anak, gak butuh istri. Maka ini menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tersifati pada dirinya bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terbebaskan dari segala bentuk kekurangan dan aib. Justru kalau sesuatu yang disifati sebagai Tuhan itu punya anak, punya istri, maka dipertanyakan ketuhanannya. Maka dengan itulah founding father, bapak-bapak yang mendirikan negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika merumuskan Pancasila, menjadikan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa negara kita dibangun di atas pilar-pilar ketuhanan. Kita semua sebagai anak bangsa harus punya Tuhan, harus bertuhan. Yang kita semua harus menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak berbilang. Maka sungguh, kalau kita mau jujur, orang yang paling Pancasilais di antara anak-anak bangsa ini adalah kaum muslimin. Yang mereka adalah orang-orang yang bertuhan dan mereka hanya menjadikan Tuhan itulah Tuhan yang Esa, yang satu saja. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wujud atas kemahakayaan Allah yang maha sempurna, bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak punya sekutu, nggak punya tandingan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla maha kaya. Sebagaimana Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Maidah. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam." Telah kufur kepada Allah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih. Jadi ini menunjukkan akan sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan untuk menjelma dan mewujudkan dirinya di dalam tubuh makhluknya, dan bahkan Allah punya anak. Allah tidak butuh itu semua. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kaya. Tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan tandingan, dan itu menunjukkan kekayaan Allah. Dan termasuk perkara yang harus kita perhatikan di dalam Al-Quran, di mana kita bisa mendapatkan bahwa Allah memiliki kekayaan yang sempurna, kekayaan yang mutlak, kekayaan yang absolut, bahwa sesungguhnya bumi, langit, dan alam semesta ini berada di bawah dan di dalam genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua tangan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kedua tangan Allah senantiasa mengabulkan permintaan-permintaan para hamba-Nya. Allah Azza wa Jalla senantiasa menerima ibadah kita dan memberikan pahala yang setimpal atas ibadah yang kita lakukan. Kita semua membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Kita semua membutuhkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua berada dalam genggaman kekuasaan, keagungan, kemuliaan dan kekayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara bukti dan tanda kekayaan Allah yang bersifat mutlak, kekayaan Allah yang bersifat sempurna, kekayaan Allah yang bersifat agung, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan tantangan, memberikan challenge kepada kita, kepada seluruh makhluknya untuk melakukan sesuatu yang kita anggap mustahil bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai hambaku, seandainya semua manusia yang hidup di awal zaman ini dan di akhir zaman nanti, dan semua manusia dan semua jin di antara kalian, semuanya dikumpulkan, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di satu tempat yang sama, dan mereka pada saat yang sama meminta kepada Allah.
meminta di saat yang sama kepada Allah, maka kata Allah Azza wa Jal, wa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Pasti Allah mampu untuk memberikan ijabah, memberikan suatu pengabulan kepada mereka. Walaupun mereka berdoa dengan permintaan yang berbeda-beda dan bermacam-macam, Allah mampu melakukan itu semua. Jadi seandainya semua dari kita berkumpul di tempat yang sama, meminta kepada Allah dengan permintaan yang bermacam-macam, dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Karena Allah adalah Zat yang Maha Kaya. Dan Allah menegaskan, "Mana qasa dzalika min mulki syai'a." Hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah yang maha sempurna, kekayaan Allah yang absolut, kekayaan Allah yang bersifat mutlak. Mana qasadalika min mulki syai'a, tidak akan pernah berkurang. Illa kama yankusu al-mihyat, kecuali sebagaimana berkurangnya al-mihyat, yaitu sebuah jarum. Ida ghumisa fil bahar, ketika jarum itu dicemplungkan di dalam lautan yang sangat luas. Kita bisa bayangkan, kita punya jarum, lalu kita celupkan jarum itu di pinggir pantai. Kemudian kita angkat jarum tersebut. Bandingkan jumlah air yang menetes dari jarum tersebut dengan sisa air yang masih tersisa di lautan yang sangat luas. Tidak sebanding, tidak seberapa. Tidak bernilai apapun juga. Itulah gambaran yang Allah gambarkan. Seandainya semua dari kita minta sama Allah di waktu yang sama, dengan mudah Allah akan kabulkan dan tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai bukti kekayaan Allah yang maha sempurna, kekayaan Allah yang absolut dan mutlak, bahwa sesungguhnya Allah memberikan anugerah yang terindah untuk diri kita. Bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan kepada kita nikmat berupa surga di akhirat kelak. Tetapi sungguh surga yang Allah berikan kepada kita bukan sebagai balasan, bukan sebagai timbal balik atas ibadah yang kita lakukan, bukan sama sekali. Tidak mungkin bagi diri kita bisa masuk surga hanya berbekal dengan amal soleh kita. Sungguh Allah punya barang dagangan. Ala inna sil'atallah ghaliyatun. Sungguh dagangan Allah begitu mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Dagangan Allah itu adalah surga. Dagangan Allah begitu mahal, gak mungkin bagi kita untuk bisa menebus barang dagangannya Allah Azza wa Jalla. Kita semua bisa masuk surga karena rahmat dari Allah, karena kemudahan dari Allah, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, lan yudkhila ahadun bi'amalihi al-jannah. Tidak mungkin bagi diri kita, di antara kita untuk bisa masuk ke dalam surga hanya dengan bekal amal solehnya. Gak mungkin. Sampai-sampai sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wala ana. Tidak juga dengan saya. Kecuali dengan rahmat dan pemberian yang Allah berikan kepada saya. Jadi sungguh, Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena salat yang kita lakukan. Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena puasa yang kita kerjakan. Betapa banyak di antara para sahabat Nabi yang Allah masukkan ke dalam surga padahal dia belum pernah bersujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisahnya di dalam sejarah-sejarah para sahabat yang mereka berjuang bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Betapa banyak di antara orang-orang dan manusia yang beriman yang Allah masukkan ke dalam surga padahal dia belum pernah berpuasa sama sekali di jalan Allah Azza wa Jalla. Sungguh, yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah yang maha kaya. Maka saat kita mempelajari nama Allah Al-Ghani ini, saat kita mengenal Rabb kita, bahwa Rabb kita adalah Rabb atau Tuhan yang memiliki kekayaan yang mutlak, kekayaan yang sempurna, kekayaan yang absolut. Sungguh kita akan merasa miskin di hadapan Allah.
Dengan kekayaan Allah yang bersifat mutlak, kita akan merasa miskin di hadapan Allah. Sehingga kita tidak lagi membanggakan harta yang sudah kita kumpulkan. Sehingga kita tidak merasa congkak dengan apa yang sudah kita raih. Sehingga kita tidak merasa berat untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Kita infakkan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kita donasikan untuk membantu dakwah. Kita donasikan untuk sesama manusia yang membutuhkan bantuan kita. Karena kita merasa bahwa Allah punya kekayaan yang mutlak dan kita adalah orang yang miskin dan semiskin-miskinnya. Dan ketika kita sadar bahwa Allah juga memiliki kekuasaan yang mutlak, sehingga kita merasa sangat lemah di hadapan Allah. Kita merasa setiap sendi kehidupan kita butuh pertolongan dari Allah. Kita bukan siapa-siapa. Bahkan sehebat apapun kita tidak mungkin bisa mempertahankan hidup kita kecuali dengan bantuan Allah. Sehebat apapun kita, tidaklah kita bisa memasukkan sebuah makanan ke dalam mulut kita kecuali membutuhkan pertolongan dari Allah. Sehebat apapun kita, ketika kita habis makan dan kita akan membuang kotoran sisa-sisa dari makanan kita, itu semua membutuhkan pertolongan dari Allah. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang sempurna, yang dengan itu kita sebagai hambanya merasa begitu lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga memiliki kemuliaan yang mutlak, kemuliaan yang sempurna, yang dengan itu kita merasa hina di hadapan Allah. Jadi buat apa kita merasa sombong? Buat apa kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain? Sungguh kita begitu hina di hadapan Allah. Kita merasa lebih baik di hadapan orang lain karena kita merasa aib kita masih ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa bayangkan seandainya Allah membuka aib kita, maka sungguh tidak ada orang yang akan mau mendekati diri kita. Karena begitu hinanya kita jika dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang begitu sempurna. Allah juga memiliki ilmu, memiliki hikmah yang begitu luas dan mulia, yang dengan itu harusnya kita menyadari bahwa begitu bodohnya kita, begitu buruknya kita, dan begitu jauhnya kita dari kebaikan yang selama ini kita harapkan jika bukan karena kebaikan yang Allah takdirkan untuk bisa kita raih. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menguatkan iman di dalam dada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dalam keadaan diri kita mengakui keagungan dan kebesaran Allah, dalam keadaan diri kita betul-betul berpasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.